Tulip, tulip, dan tulip. Tulip merekah dan merona di mana-mana. Sekuntum aja bikin jatuh cinta, apalagi segini banyaknya. Itu sebabnya selain bukti kebesarannya dan berkah bagi makhluk lainnya, bunga juga dimaknai sebagai cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan keindahan bagi manusia. Masya Allah. Kembali ke tulip Belanda. Ini dia salah satu lokasi favorit sekaligus tempat paling pas buat puas menikmatinya. Keukenhof. Keukenhof adalah salah satu taman bunga yang paling besar sedunia. Tapi sebelum dia jadi taman bunga, dia itu dulu adalah kebun sayur. Karena ternyata Keukenhof itu artinya adalah Kitchen's Garden. Keuken artinya dapur dan Hof kebun. Awalnya warung hidup milik sekeluarga bangsawan, ratusan tahun kemudian kebun dapur beralih fungsi. Pemerintah mengubah 32 hektar area ini jadi tempat memamerkan hasil budidaya bunga asal berbagai penjuru Belanda. Taman yang dibuka tahun 1949 ini adalah salah satu tempat terbaik buat foto-foto. Makanya nih, kalau kesini jangan lupa perkameraan, and also your look has to be photo ready. Keukenhof berpredikat the most photographed place in the world. Karena di sini emang banyak banget spot yang sayang kalau sampai kelewat diabadikan. Apalagi kebun cuma buka sekitar 2 bulan setiap tahun. Biasanya awal musim semi, minggu terakhir Maret sampai pertengahan Mei. Jadi, kalau udah siap semua kayak gini, tinggal pilih mau pose di mana, ya kan? Walaupun Belanda itu identik dengan tulip, tapi ternyata tulip ini nggak berasal dari sini. Asalnya adalah dari Persia, dari sana dibawalah si tulip ke Anatolia, Turki, lalu oleh pedagang Turki diperkenalkanlah bunga yang super cantik ini ke Eropa Barat. Di Turki, lale disebutnya. Nama ini diambil dari bahasa Persia yang artinya lili. Kekaisaran Bizantium dan Ottoman sangat mencintai bunga ini. Ditanam di berbagai penjuru, lale juga menghias ribuan benda seni. Bahkan, para sufi menyematkan pula lale dalam bait-bait puisi. Lale atau tulip dibawa dari Istanbul ke Eropa di abad ke-16, pertama ke Vienna, baru ke Belanda. Di masanya, bibit tulip jadi hadiah, sekaligus simbol hubungan erat Kerajaan Ottoman dan Belanda. Warga Belanda menyukai tulip yang berwarna-warni. Budidayanya pun berkembang pesat, seiring juga dengan industri bunga di negara ini. Dari Belanda, setiap hari jutaan kuntum bunga dikirim ke berbagai penjuru dunia. Mau lihat kayak apa besarnya, sibuknya, dan canggihnya bursa bunga di Belanda? Ini tempatnya, Bloemenveiling Aalsmeer, alias pusat lelang bunga di Aalsmeer. Pelelangan dijalankan oleh Royal Floral Holland. Merupakan yang terbesar dan tersibuk di dunia, seluruh aktivitas berjalan efisien dan modern. Lelang berlangsung Senin sampai Jumat, mulai jam 7 sampai 11 siang. Komoditinya nggak kurang 45 juta produk tanaman hias dari puluhan ribu petani di seluruh dunia. Di Royal Flower Holland ini ada banyak banget jenis bunga yang dilelang, tapi yang paling banyak permintaannya adalah bunga favorit aku, bunga mawar. Jutaan bunga tiba di Aalsmeer dini hari. Supaya tetap segar, bunga disimpan dengan sistem pendingin khusus. Selain itu, ada 30 tahapan quality control lainnya demi menjaga kualitas bunga. Have it ever happened that you guys are shipping it to like wrong country or wrong continent? No, because the system is so dedicated and so we are so specialized in it. We bring it to the trader over here and he can check. Menikmati bunga serta nuansa musim semi di Belanda, ini juga wajib disambangi. Lokasinya di tepian salah satu kanal utama kota Amsterdam.
Bloemenmarkt adalah satu-satunya pasar bunga terapung di dunia. Ada ceritanya nih, kenapa pasar ini ada di sini. Nah, awalnya di tahun 1860-an sekitar itu, petani-petani bunga dari luar kota itu suka datang ke Amsterdam, terus dia lewatin sungai Amstel, naik perahu, terus dia ke sini untuk menjual bunganya di single kanal ini. Halo? Gitanya ada? Ada. Bloemenmarkt juga jadi surga buat berburu cindera mata. Lucu banget. Souvenir yang dijual biasanya bertema sesuai perayaan atau musim. Di musim semi, pastinya pernik serba tulip jadi primadona. Dapet. Tapi lucu juga ya, bunganya diplastikin. Amsterdam dan sepeda, nggak bisa dipisahin. Di kota ini, sepeda jadi bagian kehidupan sehari-hari. Bahkan udah seperti budaya. Lihat aja, orang-orang dengan asiknya goes ke berbagai tujuan untuk berbagai kepentingan dengan berbagai gaya. Seru banget kan? Sampai sekarang, belum ada negara yang nyaingin Belanda soal sepeda. Amsterdam ini adalah salah satu kota yang paling ramah sepeda. Dan lebih dari setengah penduduk di Amsterdam emang lebih senang naik sepeda ketimbang naik transportasi yang lain. Sebenarnya nggak heran sih, soalnya pas aku bersepeda ini emang nyaman banget bersepedanya karena pemerintah itu memberi fasilitas, salah satunya adalah dengan ngasih jalur khusus sepeda. Total 1/4 jalur atau 38% akses transportasi di negara ini didedikasiin buat jalur sepeda. Leluasa, nyaman, sehat, dan ramah lingkungan itu udah pasti. Tapi masih ada alasan lain kenapa warga Belanda suka goes, yaitu karena biaya parkir mobil dan motor di sini mahal. 7 euro per jam. Wah, hampir 120.000 rupiah tuh. Nah, kalau parkir sepeda gratis, murah kan? Dan dijamin aman. Nah, naik apapun keliling Amsterdam, yang penting tempat ini jangan sampai kelewatan. Museum Square. Familiar banget kan? Karena landmark ini emang sering muncul begitu kita search Amsterdam di internet. Jadi makin spesial karena kali ini di sini kita sekaligus ketemu sama seseorang yang istimewa. Namanya Eva Sonia. Eva asli Belanda dan dia jadi mualaf sejak 4 tahun lalu. Muslimah 22 tahun ini juga seorang influencer. Bukan sekedar posting foto berbagai gaya berbagai busana. Lewat media sosialnya, Eva menyiratkan cantik dan damainya Islam serta indahnya toleransi. You got a lot of followers and then you got a lot of opportunity too. And is there anything that you like about being a Muslim influencer? I like bringing people together. That's my main goal. What I do is not just for Muslims, as I said. I like that there are Christians and Jews and even people that don't believe in a God that can still find solace in what I write. And it does break down the stereotypes because a lot of people think converts only do it for their husbands, and I can show that you can be a single convert as well, and I can do whatever I like, and I can say whatever I like, and I can write whatever I like, even if I'm a female. Muslim di Belanda saat ini jumlahnya sekitar 900.000 orang atau sekitar 5% dari total populasi warga yang mencapai 17 juta jiwa. Islam terus berkembang, rumah ibadahnya pun makin banyak tersedia. Ini satu di antaranya, Al-Fatih. Dalam bahasa Belanda, masjid ini disebut Fatih Jami Moske. Letaknya di Rozengracht Centraal. Masjid Jami Moske jadi masjid pertama di Amsterdam, dibangun sejak 1921. Awalnya bangunan ini merupakan gereja Katolik Santa Ignatius Kerk atau De Sier.
Ini masjid unik banget karena masjid ini tuh ternyata sempat diubah fungsi tuh berapa kali gitu setelah akhirnya jadi masjid. Dulu tuh bahkan sempat jadi toko musik. Baru di tahun 1981 Yayasan Islam Belanda Fatih Amsterdam membeli bangunan ini lalu dijadikan sebagai masjid. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk ngebuat masjid ini jadi sama bangunannya kayak zaman dahulu kala, yaitu sebagai gereja. Makanya kita lihat bentuknya tuh nggak masjid banget kan sebenarnya interiornya. Tapi itulah keunikan dari Fatih Moske ini. Yap, arsitekturnya nyaris nggak berubah. Hanya ada beberapa penambahan seperti kaligrafi di dindingnya. Perkembangan Muslim di Belanda nggak lepas dari bertambahnya jumlah mu'alaf. Seperti Eva, warga Belanda termasuk orang-orang yang rasional. And after a while, they just Eva, I think I need to hear your convert story. it must be interesting, right? My convert story isn't actually that interesting. I have always had an interest in other cultures and religions because I think integration comes from both ways. They shouldn't only learn about our culture, but we should learn about their culture as well because we live with them. So I read about Christianity, Judaism, Hinduism, and then there was also 4 years ago a lot of discussion about Muslims and Islam. And how did you decide to lean towards Islam more than any other stuff that you learned? Islam is a religion that gives scientific proof as well. I can't believe in a book just because I have to believe in it. We Europeans and Dutch people, we like our proof and we like our science. So the fact that it took me rationally and emotionally is why I converted. Satu lagi yang identik banget sama Belanda, apalagi kalau bukan kincir angin. Masih ada ratusan kincir angin di seantero Belanda, sebagian besar berfungsi, lainnya direstorasi dan dipertahankan di museum. Di Amsterdam, ini satu di antaranya. Windmill van Sloten. Namanya sesuai dengan lokasinya, yaitu sebuah desa di sisi barat Amsterdam, Sloten. Berdiri tahun 1847, kincir ini berfungsi memompa air kembali ke sungai. Jadi semacam sistem antisipasi banjir gitulah. Oh ya, yang dari tadi nemenin sambil jelasin ini itu tuh namanya Fatah, lengkapnya Robert Fatah. Fatah ini warga Belanda, berdarah Indonesia. Fatah jadi mu'alaf sekitar 4 tahun lalu. Cerita hijrahnya pun terjadi di Indonesia. When you first converted, how did you feel or what did you experience? I was in Jawa Sunda when I took my Shahada at the Gunung Padang, Situs Gunung Padang, and then there was a lot of build up to the moment of that Shahada because I knew I wanted to make a choice on that specific journey to Indonesia, that I wanted to make a choice yes or no for Islam. And then finally over there, when the sopir said he wanted to leave, he said like, okay, I want to pray, and then after that we leave. And that at that moment, knowing that I would leave the situs, I felt like, oh wow, I want to pray here. I want to pray, and I want to pray with you together. And that's when I said, mau sholat, mau bicara syahada, and that's when I break down and cry, and then from there on, my Islamic journey began in Indonesia. Fatah dan sejumlah mu'alaf serta muslim lokal Amsterdam mendalami Islam, salah satunya di sini nih, PPME atau Persatuan Pemuda Muslim Eropa Al-Ikhlas. PPME Al-Ikhlas merupakan komunitas muslim Indonesia di kota ini. Cukup lama menimba ilmu, sekarang Fatah juga jadi salah satu pengajarnya. Dia mengasuh anak-anak di madrasah minggu. Kali ini, Fatah berkisah seputar Isra Miraj. Sambil bercerita, dia pun meminta para santri cilik menggambar buruk, makhluk yang menjadi tunggangan Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa menuju Miraj. Buruk berarti cahaya atau kilatan. Fatah punya alasan khusus meminta anak-anak menggambarkannya. Fatah, Yeah. why did you ask the kids to make the buraks, to draw it?
Okay, so I asked them because it can be very difficult to keep their attention, and I'm learning now about how it is to teach the young group. When I'm asked to help with the other lesson, we teach a group of children that is actually a little bit older. Okay. And now the youngest, it's difficult because at one part I understand that they know more about the story of Isra wal Miraj than me, but at the same time it can be difficult to tell the story. And then how do we get it interactive and creative is by making them draw. The burak, you know? Yeah, that's true. Madrasah menyatu sama masjid, jadi rumah ibadah, ruang belajar agama. Tempat ini masih punya fungsi lainnya, yaitu sebagai pusat kebudayaan Indonesia. Komunitas ini pun memberikan pelayanan bagi siapapun yang ingin tahu, ingin belajar, dan ingin mendalami Islam, termasuk mendampingi warga yang ingin jadi Muslim. Berikut rangkaian prosesnya, seperti pada mualaf asal Bulgaria ini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir. Takjub, bangga, bahagia, campur-campur rasanya. Melihat langsung makin banyak orang yang menegakkan agama Allah. Insya Allah berkah bagi semua. Seperti firman di surat Al-Baqarah. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ketemu sama saudara Muslim setanah air di PPME bikin berasa ada di rumah. Nah, masih ada cara menikmati Indonesia di Amsterdam dalam nuansa lainnya. Ini salah satunya. Hangat dan nikmat pokoknya. Gimana enggak? Berbagai cita rasa Nusantara, pengobat rindu kampung halaman dan keluarga ada. Lengkap dengan keramahan khas para pemiliknya. Ada beberapa sebenarnya resto dan warung Indonesia di Belanda. Kedai milik kakak beradik Amalia Lukna Santoso dan Rizal Aji Santoso ini salah satunya. 21 tahun berdiri, kedai merupakan usaha turun-temurun keluarga mereka. Pelanggannya nggak cuma orang Indonesia aja. Sedikit justru warga lokal yang jatuh cinta sama cita rasa Nusantara. Pilihannya banyak, rasanya enak, dan halal. Alhamdulillah nikmatnya. Lengkap rasanya perjalanan saya di Amsterdam. Puas melihat cantiknya kota, dapat inspirasi dari sosok-sosok istimewa, ditambah dibuat kagum sama pesona Islam yang makin terang menyala. Dapat kesempatan buat menikmati berkahnya, insya Allah juga mengunci tekad makin kuat untuk terus belajar dan mempertebal iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.